menginjak ya diinjak kita. Tidak menginjak, diinjak. Diinjak. Kebanyakan reaksinya harus menginjak. Jadi hitung-hitungannya daripada diinjak kita harus menginjak. Habis itu saya direkrut oleh P3, oleh Parpol, salah satu Parpol. Iya. Ya, Partai Persatuan Pembangunan. Saya direkrut melalui guru saya, pentol yang lumayan gede, yang memang pentol kanji. Betul kan di agak Itu begitu agak ngaret digigit itu ya, digigit kan luka separuh ya. Lah separuhnya itu ketelan masuk, separuhnya di luar. Akhirnya ya nggak masuk, nggak keluar. Ngereng ngopi bareng di podcast Suramadu Suara Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi di channel ADJ di podcast Suramadu Suara Madura. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa silaturahmi ke salah satu tokoh masyarakat, di mana beliau merupakan pengasuh dari pada Yayasan Pendidikan Raudatul Ulum yang berada di Desa Parsek, Kampung Keseman, Kecamatan Suta. Dan tentunya pasti pemirsa sudah tidak asing lagi dengan sosok satu ini, karena beliau dulu ini merupakan tokoh organisasi, tokoh partai, dan juga tokoh penting di pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Bahkan beliau dulu sempat satu periode menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangkalan. Mungkin beberapa tahun ini mungkin kita hampir sedikit kehilangan sepak terjang beliau di pemerintahan Kabupaten Bangkalan, dan kita akan tahu mungkin pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu, bagi teman-teman seperti biasa, mohon dukungan, support dan dukungannya dengan subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa juga tekan button loncengnya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ngobrol banyak dengan tokoh satu ini, Kiai Syaifullah Syafi'i SAG. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam, Mas Asis. Kabar saya Kiai? Alhamdulillah, saya alhamdulillah. Sejak keluarga juga. Alhamdulillah. Sebaliknya Mas Asis, ujian jadi keluarga saya dan lancar segala urusannya. Amin. Amin. Seperti biasa, matos kelangkong Kiai lah agak gubek nih Kiai. Enggak masalah. Nolak bunga. Bisa silaturahmi. Seingat saya dulu Kiai. Saya dulu pernah pertama ketemu panjenengan itu entah tahun berapa itu, di acara IPNO kalau nggak salah, itu daerah Bangkalan. Dan pertama saya ketemu panjenengan, bertemu saat sekarang ini, saya pikir nggak jauh beda dari dulu. Jadi dari posturnya nggak jauh beda ya. Kalau kata orang Madura, kene nega berkat. Jadi polen gula kene pas mungkin polen kene pas jadi berkat. Jadi berkat. Tapi memang bahasa lainnya juga mungkin ini awet muda. Awet muda. Tapi ngomong umur berapa sekarang Ki? Dan gula untuk saat ini sudah menapaki usia 44 tahun. Sudah masuk pada masanya menjelang tua. Menjelang tua. Tapi sebagian orang mengatakan itu usia semangatnya itu. Usia sukses itu di 40. Jadi semangat untuk suksesnya itu masa-masa semangat. Kalau putra-putri sudah berapa ya? Untuk sampai sekarang masih sementara 3 anak, 2 cowok dan 1 cewek. 2 cowok, 1 cewek ya. Dari seorang ibu. Satu orang ibu. Kalau yang paling tua umur berapa? Yang paling tua sekarang kelas 3 SMA.
Kelas 3 3 SMA, SMA. insya Allah biar melanjutkan di perguruan tinggi mungkin insya Allah. Kalau yang berdua masih kelas 2 SMP, alhamdulillah saya taruh di perguruan Al-Ghazini Yang yang nomor 2. oh Yang pertama saya sekolahkan di Manbaul Hikam Ketengan. Terus yang terakhir, yang ketiga cewek masih kelas 4 SD di Bangkalan. oh yang masih di rumah itu ya. Iya, Yang lain sudah di pendidikan Iya, pondok pesantren. iya. alhamdulillah. Termasuk ada di Buduran. Di Buduran Al-Ghazini yang nomor 2. Oh yang Yang nomor 2 sekarang masih kelas 2 SMP. iya. tiga putra. 3 betul. Baik Yai, boleh kita bernostalgia lagi Iya. di masa-masa pondok, Iya, Mas Aziz. masa-masa pendidikan yang formal dan non formal, terutama di pesantren ya. Iya. Bisa panjenengan dulu di pondok Saya di Manbaul Hikam Ketengan yang terkenal dengan Pondok Langkir Teki. Memang saya setelah lulus SD, saya diminta oleh kakak sepupu beliau almarhum Kiai Nuruddin Abdul Rahman untuk melanjutkan pendidikan di Manbaul Hikam. Akhirnya lulus SD, saya langsung ke Manbaul Hikam selama 6 tahun, dari sanawiyah aliyah 6 tahun lulus. Terus kemudian saya oleh beliau kakak itu saya dikuliahkan di IAIN Sunan Ampel Surabaya yang sekarang jadi UIN. Saya menempuh pendidikan di IAIN 4 tahun sampai 99 saya wisuda. itu dari pesantren ke pendidikan kuliah itu di usia berapa itu? Saya di Manbaul Hikam sampai tahun 95. Sampai 95 saya boyong langsung dilanjutkan ke Surabaya di IAIN sampai 99. Berarti pesantrennya di Manbaul Hikam. Di Manbaul Hikam, sekolah dan pesantrennya juga di Manbaul Hikam. 95 boyong ya. Dari 89 saya masuk. 89 masuk di Manbaul Hikam sampai 95. Boyong langsung di IAIN sampai 99. Kalau ini bisa diceritakan masa-masanya siapa ya, angkatan-angkatan siapa teman-teman itu bisa sebutin? Saya karena memang santri pertama ya dari kampung saya yang ke Keseman ini. Ya, dari Keseman yang ke Manbaul Hikam, sehingga saya juga kesulitan teman di waktu itu. Akhirnya saya kok ketemu teman yang kok langsung akrab sama saya. Beliau sekarang sudah jadi tokoh besar, orang Seperi. Orang Seperi, Kiai Abdurrahman Rofi. Iya, saya berarti itu seleting saya, iya. Seleting sama satu beliau. kelas memang guys. Satu kelas ya. Masak bareng. Kalau dulu kan kita masak nggak seperti santri sekarang sudah kos semua. Kalau dulu masak bareng beliaunya. Banyak cerita sebenarnya bersama beliau Kiai Abdurrahman Rofi ini. Ada cerita yang kira-kira ada cerita-cerita yang nggak bisa dilupakan gitu. Yang sangat saya kenang. Ya sebenarnya malu untuk diceritakan. Cuman karena ini sudah jadi bagian dari sejarah. Dan kebetulan ini lucu memang. Waktu itu teman-teman santri semua sama-sama berjamaah maghrib. Saya sama beliau Ustaz Abdurrahman kok malah nakal ya. Nakal, kebetulan sore harinya kita itu disambangi orang tua, jadi punya duit sedikit ya. Akhirnya Pak tajir lagi bilangnya. Jadi teman-teman berjamaah maghrib semua, saya sama beliau Ustaz Abdurrahman nyebrang embong. Kebetulan di sebelah itu ada penjual pentol kanji. Iya, betul kanji ya. Jadi keselak pentol, jak madurena pelejen pentol.
Peleton pentol. Pentol yang lumayan gede, yang memang pentol kanji. Betul kan di agak Itu begitu agak ngaret digigit itu ya, digigit kan luka separuh ya. Lah separuhnya itu ketelan masuk, separuhnya di luar. Akhirnya ya nggak masuk, nggak keluar. Peleton luar biasa itu, sampai mau nangis itu. Panjenengan yang netraktir. Iya. Para ketempuan lanjut dengan dia. Setiap kali saya ketemu beliau, saya cerita itu luar biasa, sampai ngelkel saya gila. Peleton pentol dengan kulit Maldives. Kalau jemaah semua. Oh ya baik. Alhamdulillah, itu bagian dari sejarah yang barokah dari semua guru. Akhirnya ya kita juga bisa menjalankan ilmu yang kita punya, walaupun hanya secuil. Kayak beliau Ustaz Abdul Rahman bisa berceramah, dakwah kemana-mana, menjalankan ilmunya. Ya, itu bagian dari cerita masa lalu. Iya. Setelah di pondok pesantren panjenengan di Yayan Sunan Ya, Ampel dikuliahkan di Yayan Sunan Ampel. Sambil lalu sudah berorganisasi ya. Waktu itu saya memang masih belum aktif benar di organisasi, sebatas ikut gitu saja. Ya, di organisasi kampus seperti di Kamaba, Ikatan Mahasiswa Bangkalan, di PMI. Nah, karena saya meskipun kuliah, kalau pas libur Sabtu Minggu saya pulang ke pondok. Pulang ke pondok. Berarti hari-hari sebelumnya waktu kuliah itu di Surabaya. Di Surabaya. Kalau sore Jumat saya pulang. Ya, pulang ke pondok karena di pondok tugas untuk mengajar di madrasah ibtidaiyah ya, di sanawiyah, di aliyah. Jadi sambil lalu kuliah, sambil lalu juga ngajar, Bantu-bantu. Iya, bantu-bantu. Baik ya. Nih dulu kita tahu bahwa panjenengan itu sering kita temui sebagai ya banyak berkutat di pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Karena panjenengan juga di partai, di organisasi apalagi, dan panjenengan sempat berada di DPRD Kabupaten Bangkalan. Iya. Dan itu satu periode. Tetapi kita lihat sekarang panjenengan lebih menspesifikkan pengabdian itu pada orang-orang sekitar, fokus pada santri-santri dan sebagai pengasuh. Nah, apa yang melatar belakangi itu semua ya? Sebenarnya panjang cerita. Nyambung yang tadi sebenarnya Mas Asis. Iya. Setelah saya lulus kuliah, kebetulan saya waktu itu wisudawan terbaik di Fakultas Adab, sehingga saya berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa S2 ke Kanada. Waktu itu ya, dari NU. Dari NU saya mendapatkan beasiswa ke Kanada. Tetapi karena Umi tidak menyetujui, tidak merestui untuk saya melanjutkan kuliah di luar negeri, akhirnya ya saya mengumumkan niat itu. Berarti nggak diambil kesempatan? Ya, nggak diambil, nggak jadi lanjut ke S2 di Kanada. Memang kecewa di hati, karena sebuah kebanggaan sebenarnya bagi saya untuk bisa melanjutkan S2 di Kanada, tetapi berhubung tidak direstui oleh orang tua, akhirnya ya nggak jadi. Akhirnya saya sama orang tua, sama kakak, semuanya saya suruh melanjutkan S2 di lokal saja, di JIN atau di mana gitu, di lokal saja. Tetapi karena saya sudah kadung kecewa, saya minta istirahat 1 tahun. Iya, saya minta istirahat 1 tahun. Nah, untuk menenangkan hati. Berarti ini perang antara antara orang tua dengan keinginan hati. Iya. Nah, jedah 1 tahun saya minta istirahat itu, saya terjun ke organisasi. Ya, mengisi waktu untuk masuk aktif lagi di organisasi. Lebih banyak ke organisasi apa waktu itu? Waktu itu saya langsung ke IPNU. Waktu itu IPNU masih Ikatan Putra NU. Nah,
saya aktif di situ. Nah, terus kemudian saya kok menikmati proses-proses di dalam organisasi itu. Akhirnya pada tahun 2000, tahun 2000 pertengahan itu saya terpilih jadi ketua cabang Kabupaten Bangkalan IPNU. Ya, akhirnya saya terus melanjutkan tugas-tugas keorganisasian sampai lupa yang mau kuliah S2 ini, sampai lupa. Kecewa-kecewa sudah terbayar. Lompat ya, terbayarkan dengan menikmati proses-proses di organisasi di IPNU. Terus karena di IPNU aturannya hanya 1 periode untuk memimpin jadi ketua. Untuk periode selanjutnya saya terekrut masuk di kepengurusan IPNU Jawa Timur. Ya, di wilayah wakil sekretaris. Wakil sekretaris 2 waktu itu. Terus periode selanjutnya saya masih tetap dipakai di kepengurusan IPNU Jawa Timur di wakil ketua 2. Selanjutnya saya dipakai direkrut ke kepengurusan IPNU Pusat. Di bagian di koordinator Madura. Habis itu saya direkrut oleh P3, oleh parpol, salah satu parpol, ya, Partai Persatuan Pembangunan. Saya direkrut melalui guru saya diminta untuk masuk jadi salah satu pengurus. Alhamdulillah saya juga kok ada rasa tertarik, saya masuk di situ. Alhamdulillah saya di situ di wakil sekretaris satu. Di partai P3 ya, di partai. Kemudian pas menjelang pemilu saya mencoba untuk mendaftar jadi salah satu calon legislatif. Alhamdulillah masuk dengan begitu beratnya proses, dengan modal yang tidak ada. Akhirnya saya ditakdirkan untuk masuk di salah satu anggota legislatif melalui P3 di pemilu 2009 dan sampai 2014. Menjelang akhir tugas saya sebagai anggota DPR di 2014, saya sebenarnya sudah berproses mendaftar lagi untuk di periode selanjutnya. Tetapi orang tua, abah saya almarhum waktu itu masih ada, itu bilang ke saya, sudah John, udah cukup sekalian pokoknya tahu rasa. Tulis lebeton abeli de tombung, bahasanya reng sepo kali, lebeton abeli de tombung. Sudah itu harus kembali ke basic. Abah waktu itu dalam kondisi sehat. Akhirnya saya kecewa lagi sebenarnya, karena waktu itu saya senang-senangnya ke dunia politik, tetapi abah tidak merestui. Tetapi itu semua terjawab setelah saya lepas jabatan tanggal 24 Agustus 2014. 5 hari kemudian abah saya wafat. Berarti dengan runut peristiwa, runut pesan, saya berarti sudah harus waktunya untuk menggantikan abah dan mulai saatnya untuk sedikit memisahkan diri dari perputaran politik. Ya, jadi gitu. Emang sudah dikasih kode sama abah ya. Iya, kayaknya seperti itu. Nah, ini Kiai. Memang selain karena sebagai pengganti abah, sebagai pengasuh, jangan memang melanjutkan apakah ada alasan lain ya? Untuk dia menarik diri dari dunia politik ini? Waktu itu tidak ada. Kalau dari pribadi masih ingin waktu itu ya? Sebenarnya pas lagi senang-senangnya untuk berkarir di politik, tetapi harus selesai mensudahi karir politik karena dawuh abah yang seperti itu. Awalnya memang saya resah memang menjalankan tugas untuk menggantikan almarhum di lembaga ini. Biasanya saya kayak lenjing ibu buntong ya. Keset keberang keman kebersleber harus duduk bersama Sarti ngajari lipalip. Stres memang awalnya. Akhirnya saya bertamu ke paman saya, kakaknya abah. Akhirnya
beliau juga almarhum sekarang, Abah Hanan namanya. Saya mengeluh kepada beliau ya, setia mengelak waktu detik kebulan ilmu Tebuna bahana ya. wis lepas apa tak laku ke pangeran itu ile tadi kebulan ilmu lebek to cereng beng nyari ilmu bisa abit. Nah jadi lebek to tadi kebulan ilmu le cereng lagi dari wejangan itu hati saya sedikit sudah mulai tenang dan menerima menjalankan tugas dengan sebenarnya. Nah sekarang bagaimana ya? Alhamdulillah, kalau bicara ketenangan, iya, lebih bisa dinikmati ketenangan itu dengan mengabdi kepada murid ini. Saya bukan apa ya, dalam diri saya ini bukan berprinsip saya ini memimpin anak-anak, bukan. Tapi saya ini mengabdi kepada murid. Iya, saya abdikan sisa kesempatan ini semua saya abdikan untuk murid saya, santri-santri saya. Berarti dari bahasa panjenengan tadi, ketenangan itu justru lebih dinikmati saat ini. Lebih bisa dinikmati saat ini. Walaupun mungkin ya dari sisi finansial mungkin sangat beda. Kalau dulu kan begini gampang aja kan begitu. Nah sekarang memang jadi abdi ya, jadi hamba ya. Ya harus belajar menerima dengan semuanya. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah bisa dinikmati ketenangan itu. Tapi kalau melihat pergolakan sekarang, politik sekarang, apakah masyarakat terkadang masih ada keinginan itu, Be? Untuk saat ini saya kadung menikmati dunia ini, dunia pendidikan. Iya. Sudah tidak ada ketertarikan. Oh sekarang sudah tidak ada ketertarikan. Tidak ada kemungkinan lagi untuk kebanggalan lagi. Untuk saat ini seperti itu. Nggak tahu juga perkembangannya. Iya. Tapi bisa kasih komentar nih, politik ya, dunia politik panjenengan sekilas tentang politik itu kalau saya menilai anggap saja seperti pisau itu kalau kita pakai ke arah yang positif maka akan jadi positif dan akan berbahaya begitu dipakai pada hal-hal yang tidak sebenarnya. Saya kira seperti itu politik. Artinya kalau memang politik mau dinilai politik itu kotor, sebenarnya tidak harus kotor. Karena ada dua mata di situ ya. Iya. Mata pisau bermata dua. Iya. Tergantung bagaimana kita menjalankan aktivitas politik. Kalau memang diarahkan ke hal yang baik, insya Allah justru dengan politik ini akan lebih memudahkan kita ke arah yang lebih baik. Kalau memang kita lihat dari kasat mata, politik itu memang kejam memang. Ya, memang kejam. Kalau tidak menginjak, ya diinjak kita. Tidak menginjak, diinjak. Kebanyakan reaksinya harus menginjak. Jadi hitung-hitungannya daripada diinjak kita harus menginjak. Kalau semua punya persepsi seperti itu akhirnya ya ambiar. Apa yang kejadiannya ya? Ambiar. Saling rusak. Jadi memang politik ini memang seperti itu. Kalau menurut saya tergantung yang dimainkan dengan bersih akan jadi bersih. Kalau persentase panjenengan sudah sangat paham di situ. Persentase orang masuk ke dunia politik entah berangkat dari label atau basic apapun itu, kira-kira untuk kedua mata pisau ini kemungkinannya bagaimana gitu? Kalau di persentase saya juga bingung juga untuk menjelaskannya, karena sepengetahuan saya di tingkat kabupaten kemarin, teman-teman kayaknya normal saja menjalankan politik. Artinya normal, tidak terlalu ada gesekan begini, meskipun ya percik-percik itu ada, tetapi tidak terlalu. Kalau di Bangkalan pada periode saya sepertinya masih normal. Menjalankan politik ini masih normal. Artinya tidak terlalu gontok-gontokan, tidak terlalu menginjak, saling menginjak, kayaknya sudah seperti itu.
Dan memang Bangkalan ini masih kelihatan lebih tentram daripada Iya. Nah, sekarang dia bisa kita ceritakan, bisa berjenengan ceritakan tentang Raudatul Ulum, Iya. Yayasan Raudatul Ulum ini dengan terobosan dan programnya. Iya. Raudatul Ulum ini adalah lembaga pendidikan tertua di kampung. Tertua, berdiri pada tahun kurang kisaran 1984. Karena saya ingat imtihan yang akan datang ini yang ke-38. Glennon, Ya. apa sebelum dari Abah? Apa memang awal dari Abah ini? Memang begini, awal cerita dari berdirinya Raudatul Ulum ini, karena di kampung ini belum ada lembaga pendidikan sama sekali, sehingga kondisi iklim dari masyarakat tidak jauh beda dengan jahiliyah. Artinya kesadaran pendidikan sama sekali tidak ada waktu itu. Akhirnya dengan permintaan dari tokoh belatera yang waktu itu punya kekuatan luar biasa, ya, Abah Mahdi almarhum. Abah Mahdi itu ingin di kampung Kaseman ini ada lembaga pendidikan. Akhirnya beliau lah yang mengawali untuk merembuk ke tokoh-tokoh ustadz-ustadz yang ada di Kaseman. Dengan banyak pilihan tempat, akhirnya jatuh pilihan untuk ditempatkan di Abah. Akhirnya Abah yang memulai untuk merintis adanya lembaga pendidikan Raudatul Ulum. Waktu itu masih standar saja, yang ngaji Al-Quran, terus ya sekolah madrasah lainnya kayak biasanya. Sampai akhir usia Abah berjalan seperti itu. Kalau waktu Abah masih ada itu, yayasan ini sudah terbentuk ya? Yayasan sudah. Kalau yayasan secara formal dan legalitas formalnya sudah sejak kurang lebih tahun 2001 sudah terbentuk yayasan dan legalitasnya sudah ada waktu itu. Nah, terus kemudian Abah meninggal karena saya anak lelaki yang ada di Madura satu-satunya, akhirnya saya yang harus melanjutkan perjuangan pendidikan ini. Berjalan 2 tahun saya menggantikan Abah. Banyak sekali permintaan dari masyarakat untuk saya membuka pendidikan formal yang berupa SMP. Karena dari sisi geografis, kampung Kaseman ini untuk sekolah SMP keluar lumayan. Yang jadi pertimbangan adalah keamanan dari anak yang mau sekolah. Akhirnya saya didorong oleh para tokoh masyarakat untuk membuka lembaga formal berupa SMP. Alhamdulillah tahun 2018 saya bisa memulai SMP ini. Alhamdulillah legalitas dari SMP ini sudah lengkap. Artinya kita SMP meskipun di perkampungan sudah sama dengan SMP negeri dalam aktivitas dan legalitasnya. Alhamdulillah kemarin sudah lulusan pertama 90% anak-anak sudah bisa melanjutkan. Tahun kemarin ini lulusan pertama? Ya, tahun kemarin lulusan pertama. Ya, anak-anak sudah mayoritas melanjutkan pendidikannya ke SMA, ke SMK. Belum, kalau di sini belum ya? Kalau di sini belum, masih sampai SMP saja. Ya, masih menuntaskan ini dulu, dan walaupun sebenarnya banyak permintaan dari orang-orang untuk membuka juga SMA atau SMK. Ya, banyak sebenarnya unit-unit yang lain yang kita garap di sini. Ada kesenian pencak silat juga. Ya, kita sudah berjalan 5 tahun. Kita membekali santri dengan seni bela diri tendang selewa. Tendang selewa ini produk dalam negeri karena pencetusnya kakek kita. Salah satu yang mencirikan program itu yang di CD ini. Iya.
pencak silat. Terus kemudian ya Hadra, Banjari ya sudah mulai aktif teman-teman santri di sini. Berarti untuk pencak silat ini ya? Iya. Sekarang ini musimnya Paganusa. Paganusa. Dan tendang pencak silat tendang selewa. Tendang selewa. Ini sudah 5 tahun berdiri. 5 tahun di sini berdiri. Dan anggota sampai berapa kira-kira sekarang gitu? Kita mengakomodir santri internal saja. Oh, santri internal. Iya, jadi internal santri Raudatul Ulum dan sebagian teman-teman SMP yang dari luar. Kalau hitungan anggota hampir 70 anggota sudah aktif. Apa sudah sambil lalu ikut event-event lomba-lomba di luar apa gimana? Sebelum kasus corona COVID ini, kita aktif dengan kegiatan di luar, termasuk pencak silat. Event-event lomba pencak silat di luar selalu kita ikut serta. Dan alhamdulillah selalu kita pulang dengan membawa trofi. Ya, terus kemudian kita dihadapkan dengan kondisi COVID ini, akhirnya tidak ada kegiatan di luar. Alhamdulillah Mas Asis, teman-teman aktif ikut kegiatan di luar. Misalnya gerak jalan atau lomba apa macam-macam, lomba yang sifatnya hiburan, permainan atau ilmiah, baca kitab, teman-teman ikut semua. Bahkan waktu itu kita sempat menjadi juara umum di tingkat kecamatan Socah. Ya, sebelum corona ini, karena kita bisa menggondol banyak trofi, akhirnya kita masuk di juara umum, termasuk baca kitab, debat cermat, pidato bahasa Arab dan lain-lain. Itu di lomba di mana itu ya? Di FKDT Kecamatan Socah. FKDT Kecamatan Socah. Di forum komunikasi Madrasah Takmiliyah. Diniyah Takmiliyah. Itu mengadakan lomba waktu itu dalam rangka hari jadi. Teman-teman ikut serta semua. Alhamdulillah kita tampil sebagai juara umum waktu itu. Sampai yang untuk baca kitab dan cermat kita diutus mewakili Kecamatan Socah di kabupaten. Alhamdulillah juga juara 2 di situ. Berarti baca kitab ya? Iya. Jadi alhamdulillah. Kalau ini kan kalau dari sisi madrasahnya atau pendidikan madrasahnya, ada program terobosan seperti apa yang panjenengan terapkan? Saya untuk pendidikan di madrasah menerapkan program pembiasaan. Artinya karakter, lebih ke karakter. Tidak ada program khusus untuk memompa keahlian santri, tidak. Hanya pembiasaan. Jadi saya setelah sholat isya, anak-anak madrasah itu mesti harus hadir di sini semua. Dari kelas 3 sampai kelas 6 untuk belajar bersama. Anak madrasah. Iya. Setelah isya kumpul di sini lagi semua. Tidak lama, hanya setengah jam atau setengah jam lebih. Yang hanya untuk belajar bersama. Belajar itu belajar bukan kurikulum di sekarang. Iya, ya. Belajar pelajaran yang mau diajarkan besok di madrasah. Karena saya yakin kalau di rumah tidak sempat belajar anak-anak ini. Apalagi sekarang ya. Jadi habis sisa saya hadirkan di sini, wajib hadir. Ikut kursus belajar bersama. Nah, setiap hari seperti itu. Nah, akhirnya dari situ saya bisa mengontrol. Kalau di keseharian di madrasah kan sudah ada guru masing-masing ya. Kalau itu enggak, kita floor bareng semua, saya ngontrol langsung. Nah, di situ saya sempatkan untuk memberikan pembekalan khusus mana yang belum paham saya. Itu luar biasa. Dan karena begini, itu salah satu kontrol langsung dari madrasah, tidak hanya di kelas di waktu jam pelajaran, tetapi di masa-masa jam isya itu. Iya, habis isya karena kalau habis maghrib teman-teman kan ngaji Al-Quran ya, dan ngajinya tidak hanya di sini, mencari mana-mana. Tak sulit ya Pak? Awalnya sulit, cuman karena sudah terbiasa ya jalan lancar, sampai sekarang jalan lancar. Mudah-mudahan
Yayasan Raudatul Ulum ini semakin maju ya. Amin, amin, amin. Amin. Iya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih nih. Ya. Kayaknya sudah Gitu Mas Sis, ya. cukup banyak waktu yang sudah menyita panjenengan. Iya, ya Mas Sis. Sekali lagi Ya. saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, ini omongan ngalor ngidul. Mudah-mudahan Kiai diberikan kesehatan sama Amin, keluarga, amin, amin. diberikan kekuatan di dalam mengasuh santri-santri. Amin, amin. Dan mudah-mudahan Mohon doanya. Yayasan Raudatul Ulum semakin maju. Amin, amin. Amin. Dan sekian. Ya. Baik pemirsa, demikian obrolan saya dengan beliau Kiai sebagai pengasuh Yayasan Raudatul Ulum. Dan dari kami apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.